kita di siang hari ini awali dengan doa. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap nusa dan bangsa, Papua akan menggunakan sebuah lagu wajib. Ahmad Bustari Hadir Pak. Andri Hadir Pak. Ardi Hadir Pak. Ya baik. Selanjutnya sama-sama membuat sebuah kesepakatan bersama ya. Kira-kira kita bikin kesepakatan apa dalam pembelajaran kita di siang hari ini? Jangan tidur dalam kelas. Oke baik. Jangan main HP di kelas. Jangan tidur di kelas. Jangan main di kelas. Jangan makan di kelas. Jangan main di kelas. Jangan main di kelas. Jangan ribut di kelas. Apa? Jangan ribut di Ya, kelas. jangan ribut di kelas. Jadi itu ya. Jangan empat komitmen kita yang kita akan taati bersama sebagai komitmen kita. Ya, pegangan kita adalah dalam melaksanakan pekerjaan kita di siang hari ini. Bisa dipahami? Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di siang hari ini, terlebih dahulu Pak Guru mau mengingatkan kembali tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, kira-kira ada yang tahu materi kita pada pertemuan kita di pertemuan sebelumnya apa? Membahas tentang apa? Toko-toko pahlawan Republik Indonesia. Toko-toko? Ya, baik. Benar. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peranan tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Materi selanjutnya yaitu tentang peranan tokoh-tokoh daerah di dalam memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Coba kalian sebutkan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, silakan. Pangeran Antasari. Ya. Ya. Fatimura. Tuanku Imam Bonjol. Ya, baik. Cutnya. Sisinya mana? Ya. Apa yang kalian sudah sebutkan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan itu benar ya, benar. Kalian sudah menyebutkan, luar biasa. Berarti kalian sudah belajar waktu SMP dan sudah tahu ya terkait dengan kita. Tujuan pembelajaran kita di siang hari ini yaitu terkait dalam mengikuti pembelajaran di siang hari ini, anak-anakku sekalian diharapkan dapat yang pertama, anak-anakku sekalian dapat menganalisis peranan tokoh-tokoh nasional dan daerah di dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, anak-anakku sekalian menulis sejarah tentang satu tokoh nasional dan satu tokoh daerah yang berjuang melawan penjajahan. Nah, itu. Jadi, itu tujuan pembelajaran kita di siang hari ini. Ya, tentunya terkait dengan peranan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kamu mau tanya, ya, apa itu pahlawan? Ya, silakan. Orang yang berjasa bagi nusa dan bangsa. Orang yang berjasa bagi nusa dan Bangsa. Ya, baik. Orang yang Ada lagi? rela mati demi suatu negara. Orang yang rela mati demi satu negara. Jadi definisi pahlawan artinya bahwa seseorang ya, seorang atau tokoh yang dalam hal ini tentunya sangat berjasa, berperan, dan tentunya rela mati mengorbankan jiwa dan raganya demi satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Nah, dalam hal ini tentunya ada tokoh-tokoh yang tentunya terlibat aktif di dalam
memperebutkan kemerdekaan. Jadi kita lihat yang pertama, ini adalah gambar salah satu tokoh daerah ya, tokoh daerah yang berasal dari, ada yang tahu? Dari mana? Sultan Hasanuddin berasal dari mana? Makassar. Nah, peranannya di sini yaitu melakukan perlawanan kapal dan awak VOC yang beraktivitas di perairan Goa. Ya, Goa itu tentunya ketika itu adalah Makassar ya. Kemudian yang berikut melakukan perlawanan terhadap VOC hingga dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya tahun 1667. Ya. Jadi intinya bahwa peranan Sultan Hasanuddin tentunya berkontribusi besar. Dia sangat berperan dalam mengusir penjajah kolonial Belanda. Ketika itu menentang VOC. Di mana dalam melakukan perlawanan tentunya ketika itu dengan menggunakan senjata yang seadanya ketika itu ya, bukan meruncing ya. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda melakukan ataupun memakai senjata dengan menggunakan peluru ya, ketika itu ya, pakai senjata yang lengkap ya. Tentunya peranan daripada Sultan Hasanuddin bisa dipahami? Ya, kemudian selanjutnya ini Pak Lurah ada gambar yang kedua, gambar tokoh siapa ini? Gambar seorang tokoh yang bernama Patimura atau nama asalnya Thomas Matulesi ya. Matulesi tentunya menjadi salah satu tokoh penggerak perjuangan ya, rakyat dari mana? Maluku. Rakyat Maluku. Nah, selanjutnya ya, gambar ketiga merupakan gambar daripada tokoh Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro merupakan tokoh yang berjuang di tanah Jawa ya. Pangeran Diponegoro namanya disebut memimpin perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 sampai dengan 1830. Selama 5 tahun Pangeran Diponegoro berjuang menentang, melawan segala bentuk ancaman terhadap kolonialisme dan imperialisme. Ya, baik. Kita lihat yang berikut. Yaitu ini tokoh siapa ya? Gusti Ketut Jelantik. Gusti Ketut Jelantik. Jadi Gusti Ketut Jelantik merupakan tokoh pahlawan dari daerah Bali. Dia mengambil peran namanya perang Bali atau perang Puputan. Perannya dia menolak kehadiran Belanda yang tentunya melawan hukum hak tawar tanah yang telah diberlakukan oleh rakyat atau raja-raja di Bali. Dia melawan hukum hak tawar tanah. Baik. Nah, ini gambar apa, anak-anakku sekalian? Gambar Sisingamangara. Ya. Gambar Sisingamangaraja. Dia tokoh dari mana Sisingamangaraja ini? Dari mana? Ya. Dari Tapanuli. Ya, Tapanuli daerah Sumatera ya. Dari Batak. Pemerintah kolonial Belanda mencoba untuk apa? Mencoba untuk menguasai wilayah-wilayah Batak. Nah, oleh sebab itu akhirnya tokoh Sisingamangaraja dalam hal ini mencoba untuk mengangkat senjata, melakukan perlawanan dan mengusir penjajahan kolonial Belanda. Sampai situ bisa dipahami? Ya, bisa Pak. Ya, jadi itu daripada tokoh-tokoh
tokoh-tokoh daerah yang memperjuangkan kemerdekaan, berjuang demi tanah air, nusa dan bangsa. Nah, oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya, Pak Guru akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Anak-anakku sekalian di belakang tolong simak ya, simak tayangan video yang Pak Guru putarkan. Nah, silakan simak. Sesuai yang ada pada layar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita mulai dari Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah pahlawan yang berasal dari Yogyakarta yang lahir 11 November 1795. Ia merupakan putra Raja Hamengkubuwono yang ketiga. Oke, baik. Itu tadi cuplikan video terkait dengan tokoh-tokoh daerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Nah, kemudian Pak Guru akan membentuk kalian ke dalam 4 kelompok diskusi ya. Ya, ini Pak Guru beri nama kelompok Hasanuddin ya. Kelompok Hasanuddin, Sisingamangaraja, kemudian Patimura ya, kelompok Patimura. Ini kelompok Tuan Imam Bonjol ya. Nah, dalam hal ini Pak Guru akan membagikan LKPD ke masing-masing tiap-tiap kelompok. Tolong didiskusikan dan dikerjakan ya. Bisa? Ya, ya. Jadi Pak Guru sudah bagi LKPD ke tiap-tiap kelompok. Tolong dikerjakan, didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Pak Guru kasih waktu 30 menit. Bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Sudah semuanya? Ya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang tiba waktunya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing. Oleh sebab itu, Pak Guru mempersilakan untuk kelompok Hasanuddin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Perwakilan, silakan. Bagaimanakah peran tokoh Pangeran Diponegoro dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya, memerangi Belanda untuk menguasai pemerintahan di keraton dan tanah-tanah rakyat. Memimpin perang Jawa pada 1825 sampai 1830 dengan menerapkan siasat perang gerilya. Ya, oke, baik. Nah, kita berikan aplaus buat kelompok Patimura. Ya. Oke, baik. Dari 4 kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, nah, kita secara bersama-sama menarik kesimpulan ya, dari diskusi kelompok kita di siang hari ini. Kira-kira ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, Pak. Ya, mungkin Pak Guru kasih kesempatan ini ya. Silakan. Baik. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai dan menghormati jasa-jasa perjuangan bangsa pahlawan. Sebagai siswa, kita harus mencontohi dan meneladani perjuangan tokoh-tokoh pahlawan kita dan memperjuangkan kemerdekaan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi kesimpulan daripada diskusi kita di siang hari ini yaitu bahwa kita sebagai seorang bangsa, ada pepatah yang mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Nah, nilai-nilai apa sih yang kita bisa contohi dan kita bisa teladani dari tokoh-tokoh daerah tadi? Nilai apa saja? Yaitu nilai pantang menyerah. Terus apa lagi? Ya, rela berkorban. Terus apa lagi? Ya, pantang menyerah, rela berkorban, terus ya, memiliki semangat juang yang tinggi. Ya, seperti itu. Nah, jadi dari pembelajaran kita, proses pembelajaran kita di siang hari ini, apakah kalian sudah
memahami materi pembelajaran kita di siang hari ini tentang tokoh-tokoh daerah dalam membangun kemerdekaan. Sudah belum? Siap. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Oke. Itu refleksi pembelajaran kita di siang hari ini terkait dengan materi kita di siang hari ini. Kemudian, ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang corak kehidupan masyarakat praksara ya, corak kehidupan masyarakat praksara di Indonesia. Iya, Pak. Jadi pesan Pak Guru kepada kalian pelajari materi itu, materi tersebut nanti minggu depan Pak Guru tanya ya. Iya, Pak. Baik, ya sebelum kita mengakhiri atau menutup kegiatan kita di siang hari ini, ketua kelas pimpin kita dalam doa. Silakan ketua kelas.